Ya pemirsa, 100 lebih calon menteri dipanggil ke Kertanegara. Kabinet gemuk tidak terelakkan. Tidak hanya politikus, sejumlah selebritas pun juga bertandang. Ada Raffi Ahmad, kemudian Yofi Nuno, maksud kami Yofi Widianto, bahkan ada Gus Miftah dan juga pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat. Lalu kemudian pertanyaan muncul pemirsa, apakah memang Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mengakselerasi ekonomi kreatif dari dunia seni atau memang hanya sebatas balas jasa saja untuk kampanye Pilpres? Dan apakah target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan keniscayaan? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Rahayu Saraswati, Waketum Partai Gerindra dan juga pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk. Selamat malam Mbak Sarah dan Prof. Hamdi. Selamat malam. Iya, saya mau ke Mbak Sarah dulu. Mbak Sarah ini sekarang lagi ada di Hambalang, lagi di jalan atau lagi di Jakarta ini? Ini lagi di jalan, bukan di Hambalang. Macetnya luar biasa, jadi mungkin ada yang juga ikut nonton dari jalan. Oke, saya kira ini dari Hambalang Mbak, ikut di sana ya, di Bogor ya, bukan ya? Berarti lagi di jalan tempat lain ini ya? Bukan. Oke. Iya, lagi di Jakarta. Oke, Mbak Sarah, kalau saya boleh konfirmasikan lagi nih, Mbak, kan hari ini ada 59 orang yang diundang untuk pembekalan oleh Pak Prabowo di Hambalang. Ini kan kalau kita lihat kemarin ada 108 sebenarnya yang diundang ke Kertanegara. Ini kenapa hanya setengahnya nih Mbak? Apakah kita bagi dua-dua seperti itu apa seperti apa Mbak? Tidak sih, saya yakin pasti ada alasannya, tapi alasan tersebut belum dijabarkan kepada orang-orang yang tidak diundang ke sana. Tapi memang sangat fokus untuk memastikan bahwa semua yang diundang mungkin belum pernah untuk mendapatkan pemaparan, itu yang pertama. Yang kedua memang fokus untuk memastikan visi misinya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto itu ditangkap oleh semua yang akan duduk di dalam kabinet. Oke, jadi bukan karena kemudian yang diundang sekarang yang sudah pasti masuk atau seperti apa Mbak? Karena kan kemarin Pak Sufmi bilang bahwa nama-nama yang 108 kemarin ini masih dinamis, artinya masih bisa saja ada yang masuk, ada yang tidak. Berarti bukan yang hari ini diundang ke Hambalang yang sudah pasti masuk, Mbak Sarah? Semua proses ini bagian dari proses. Apakah ini bagian dari fit and proper juga kita juga akan melihat, karena kembali lagi sudah sering kami sampaikan bahwa yang mengetahui siapa yang betul-betul akan duduk di dalam kabinet itu hanya seorang Prabowo Subianto saja sebenarnya. Oke, nah Mbak Sarah, saya sekali lagi ingin tanya ke Mbak Sarah. Ini kan kemarin saya juga sempat ngobrol sama Bang Dhanil nih terkait dengan pembekalan yang kok sepertinya beda dengan tradisi nih. Karena kan biasanya pembekalan ini dilakukan setelah pelantikan. Jadi sudah ada nama-namanya, daftarnya, komposisinya, baru kemudian dibekali seperti itu. Nah ini kan sepertinya ada yang berbeda nih Mbak. Jadi pembekalan dulu baru nanti diumumkan siapa yang akan masuk. Ini apa dibalik ini semua Mbak? Apakah memang untuk cek ombak kira-kira? Pembekalannya masih akan terjadi setelah nanti juga pelantikan. Jadi ini kembali lagi memberikan pemaparan dan memastikan bahwa yang hadir itu tentunya akan dilihat apakah memiliki pemahaman yang sama dari segi visi misi. Oke, berarti tidak hanya di hari ini dan besok ya Mbak ya, nanti setelah pelantikan pun tanggal 20 akan ada pembekalan lagi, susulan seperti itu? Betul. Oke, baik. Saya sementara ke Prof. Hamdi dulu. Prof. Hamdi, kita sudah melihat dari hari Senin dan juga Selasa kemarin sejumlah tokoh sudah dipanggil oleh Pak Prabowo ke Kertanegara. Anda melihatnya seperti apa nih, Prof? Anda melihat seperti ada catwalk seperti itu di sana ya. Kita melihat satu persatu orang-orang yang nanti sekiranya akan masuk ke kabinet Pak Prabowo Subianto. Anda melihat seperti apa, Prof? Ya, kalau kita bilang seperti apa tradisi tanda kutip ya, audisi calon menteri itu kan sudah terjadi juga sebelum-sebelumnya. Dulu sebelumnya zamannya presiden-presiden sebelumnya juga begitu. Jadi tokoh-tokoh diundang oleh presiden gitu. Nah, tapi mungkin memang kali ini agak ada yang berbedanya
dulu presiden seingat saya itu mulai dari Presiden SBY pun sampai Joko Widodo pun dilantik dulu, dan pembentukan kabinet itu kan berlangsung setelah dilantik, bisa dulu ada yang 5 hari, ada yang seminggu. Dulu yang 2019 Pak Jokowi itu lebih cepat, 3 hari kalau nggak salah saya. Jadi setelah dilantik 3 hari, nah baru setelah itu ada pemanggilan calon-calon menteri itu, ya seperti sekarang gitu loh. Ada yang memang dipanggil, tapi kenyataannya pada hari H diumumkan tidak jadi, ya. Kan begitu kemarin, walaupun hampir tradisinya itu hampir kira-kira ya 80-90%-nya jadi, kira-kira begitu dari audisinya itu. Nah cuma ini ideanya sekarang dilakukan sebelum pelantikan. Yeah. Nah, apakah ada ketentuan? Ya tidak ada. Kan di undang-undang kita cuma dijelaskan bahwa presiden ya itu punya hak prerogatif untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pembantunya di kabinet. Nah, itu jelas gitu loh. Dan apakah juga akan dipanggil audisinya itu setelah dilantik, atau boleh sebelum dilantik, juga tidak ada ketentuan begitu. Jadi walaupun memang seperti yang kita tahu sebelum ini pada umumnya setelah dilantik, gitu loh. Jadi baru ada audisi itu gitu loh. Tapi kalau Anda lihat Prof Hamdi, ketika misalnya pembekalan dan audisi dalam tanda kutip ini dilakukan sebelum pelantikan, ini efeknya seperti apa? Mungkin di masyarakat mereka bisa melihat calon-calon dalam tanda kutip yang akan membantu Pak Prabowo ini seperti mungkin apa? Bagus sekali. Kompak, mantap. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya, hati-hati kaki. Bang, kiri bang. Kamu udah nggak ini nih. Baik Prof, mohon maaf tadi kita pause sedikit, ada pernyataan dari salah satu calon wakil menteri dan calon menteri yang tadi sudah pembekalan. Saya lanjutkan lagi Prof, terkait dengan tadi, apakah memang kemudian ketika ada pembekalan sebelum adanya pelantikan ini itu membuat masyarakat bisa menilai lebih jauh kira-kira seperti apa calon menterinya? Mungkin seperti ini itu agak aneh ya kalau kita boleh mengkritik gitu ya. Pembekalan tentunya dengan asumsi yang dibekali itu pasti akan melakukan pekerjaan itu gitu ya. Nah kalau misalnya ini masih audisi, agak aneh juga gitu loh. Jadi diundang orang itu pembekalan 10 orang gitu, nanti yang kerja cuma 5 orang pada kenyataannya. Itu kan buat apa gitu loh. Anda dibekali, Anda belum tentu melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi saya nggak tahu gitu apakah yang benar yang mana ini. Jadi misalnya kalau ini memang pembekalan untuk menteri, ya kita asumsikan yang tadi datang pembekalan ya semua akan bekerja menjadi menteri, gitu. Ya kalau misalnya ini masih tahapnya audisi gitu, bisa dipilih lagi atau dipakai istilah dari Pak Dasko tadi. Dinamis begitu. Dinamis, ya. Betul. Agak kurang tepat menurut saya. Ini kan sudah disebutnya pembekalan. Pembekalan itu pasti yang akan bekerja gitu loh. Sia-sia artinya. Saya datang sana ya, misalnya ada orang datang bicara dan kemudian ada diskusi. Ya, gitu aja. Terima kasih banyak ya Pak. Coba untuk nyetop gitu ya wartawan, tapi tidak membicarakan hal tertentu juga. Nah, saya mau ke Mbak Sarah nih. Tadi kan nggak tahu nih, ini sebenarnya ini audisi atau udah fix sih Mbak. Sebenarnya kalau kita bilang belum pasti ya kenapa pembekalan seperti itu? Ya kembali lagi bahwa pembekalan pasti akan terjadi bahkan setelah. Ya itu yang saya tadi sampaikan bahwa pembekalan yang sebenarnya itu nanti. Ini pada saat ini, ini memberikan pemaparan maupun juga ada visi misi dan juga hal-hal yang dibahas itu kan sangat general, bukan mendalam dari segi apa yang harus mereka lakukan dalam tugas dan fungsi mereka, tidak.
Jadi apakah ini mungkin bisa kita sebut sebagai bagian dari fit and proper test dari proses itu, ya kita juga tidak tahu, karena kembali lagi yang mengetahui siapa yang nanti akan duduk, dan ini berdasarkan pengalaman juga kita semua di tahun-tahun sebelumnya, di periode-periode sebelumnya, bahwa bisa terjadi perubahan bahkan, atau yang kita pikirkan asumsinya A tapi rupanya bisa tiba-tiba berubah H-5 menit, itu pun juga bisa terjadi. Jadi mungkin dalam hal itu bukan berarti ini sudah set, tetapi tentunya ada proses yang dilihat dari kehadiran mereka, seperti apa mereka akan menerima masukan maupun juga pemaparan maupun juga bahan-bahan yang sangat luas, bidang-bidang yang memang dibahas, dari geopolitik maupun juga permasalahan GDP. Tadi itu sangat berkesan karena kita diminta untuk sungguh-sungguh swasembada pangan 5 tahun. Makasih ya. Kira-kira ketemu Prabowo Bu Mega. Mbak Sarah, punten Mbak Sarah, tadi kita potong sebentar lagi ya. Tapi memang tidak banyak lagi, sekali lagi yang disampaikan oleh para calon menteri ini. Jadi memang ini Mbak, kalau misalnya memang pembekalan ini kan pembekalan hanya awalan saja, bukan pembekalan yang sesungguhnya. Berarti mereka yang hari ini dipanggil dan pembekalan nantinya tidak menjabat sebagai menteri, ya harus legowo dong ya? Betul sekali. Dan saya yakin mereka semua yang hadir di situ sangat paham itu. Jadi kembali lagi, kalau mohon maaf nih Prof, bagi saya sebenarnya tidak sia-sia, karena ini semua kan pastinya adalah leader atau pemimpin di bidangnya mereka masing-masing. Jadi kalaupun istilahnya nanti tidak terpilih sebagai menteri atau... Yang sehat-sehat wartawan udah malam-malam gini ya. Makasih ya. Kira-kira ketemu Bu Mega kapan Bu? Infonya? Waduh, nggak tahu. Ya tadi kan seperti tadi ya terdengar ya bahwa masih belum tahu gitu ya. Jadi kembali lagi ini adalah pembekalan yang kami jujur kalau misalkan melihat dari apa yang disampaikan, apa yang menjadi dalam tanda kutip pembekalan hari ini, itu tidak beda dari apa yang kami sebagai kader Gerindra, sebagai anggota legislatif terpilih kemarin, apa yang kami dapati waktu kami diklat. Oh, berarti ini stylenya Partai Gerindra nih, Mbak Sarah ya? Jadi ini seperti sekolah kader ya, tapi versi ekspres gitu. Oke. Tapi ini kami mohon maaf kembali ke Prof. Hamdi dan juga Mbak Sarah, karena dialog kita nanti akan banyak sekali nih tersela-sela seperti itu ya. Tapi ketika nanti ada pernyataan kita akan roll, kemudian nanti boleh dilanjutkan kembali. Saya ke Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, Anda melihat tadi kan kata Mbak Sarah ini pembekalan awalan saja gitu ya. Nanti pembekalan sebenarnya akan setelah pelantikan seperti itu. Kalau Anda melihat, apakah ada upaya dari Pak Prabowo untuk mungkin melihat bagaimana respon masyarakat untuk kemudian juga nanti jadi pertimbangan komposisi yang sebenarnya akan disusun seperti itu, Prof? Iya, ini kita bicara yang agak umum saja ya. Misalnya tradisi audisi ini gitu ya. Ini juga bisa baik bisa nggak baik. Pengertian begini, masyarakat kita itu selalu, atau misalnya orang dipanggil gitu ya, terus dipanggil, terus udah berpikir dia jadi menteri, gitu. Tahu-tahu jadi tidak. Nah ini kan ada masalah saving face juga. Kayaknya tradisi kita timur tuh orang pasti nggak nyaman, nggak enak gitu loh. Ya, apakah karena Anda dianggap nggak tepat gitu loh. Jadi yang bagus itu misalnya kalau yang bersangkutan memang panggil untuk mencocokkan visi misi gitu, atau melihat komitmen, terus ya kalau misalnya dari awal tidak mau gitu, bisa baik tidak datang gitu loh. Saya belum ditelepon gitu ya, saya menjadikan Anda menteri ini, terus mohon maaf Pak, saya memang tidak satu lain alasan saya nggak berminat atau saya merasa tidak mampu dan seterusnya, jadi saya lebih baik tidak. Dengan segala hormat misalnya gitu kan. Tapi selalu nggak kepilih gitu loh. Ini kan secara ketimuran itu kok nggak nyaman gitu ya. Baik yang dipanggil gitu kan, itu selalu begitu ya. Tapi kan kita terlanjur punya tradisi itu. Jadi saya ingin mengatakan begitu, dari presiden ke presiden ada tradisi seperti itu. Di luar negeri kan enggak ya. Jadi kalau
Prime Minister itu atau Presiden itu sudah berketetapan gitu, si A, si B jadi minister saya ya nanti tinggal diumumkan saja. Nggak perlu ada audisi gitu. Oke, mungkin kalau untuk kepada para calon-calon ini juga. Kita emang suka drama-drama kayak gini juga. Ya mungkin dramanya dinikmati juga oleh masyarakat gitu ya. Kita melihat kemarin satu persatu data, wow gitu. Kemudian Pak Prabowo juga bisa mempertimbangkan. Gitu. Sebenarnya menguntungkannya buat Pak Prabowo dan masyarakat juga dong ya, Prof? Iya, nggak tahu saya apakah ini jadi sesuatu yang terbaik buat kita apa enggak misalnya ya. Kita ya tiap negara kan punya kekhasannya masing-masing gitu. Susah juga kita menjudge mana yang baik, mana yang nggak baik gitu loh. Ya. Tapi tentunya kita kalau saya sebagai warga ya kita berharap ya tentu orang-orang yang terbaik yang akan ditunjuk gitu loh. Ya orang punya komitmen gitu loh. Orang yang sungguh-sungguh mau bekerja untuk bangsa dan negara ini dan dia mampu begitu ya. Sama. Ya, bentar. Iya. Go mundur. Ya. Jadi tadi seharian kita semua diundang dan diberikan arahan dan juga penjelasan dari Bapak Presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto di Hambalang. Dan tentunya beliau juga menjelaskan sekaligus memberikan gambaran tentang situasi dunia, termasuk tantangan geopolitik, geoekonomi, dan juga semua dampak terhadap Indonesia, terhadap kawasan kita juga. Dari sisi ekonomi tentunya, politik, keamanan, pertahanan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, tentunya beliau berharap kepada semua yang menjadi peserta tadi untuk memiliki pemahaman yang utuh, untuk bisa melihat dunia, melihat Indonesia, dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki bisa menjalankan tugas-tugas ke depan begitu. Pakai HS bareng-bareng Mas, nggak sendiri-sendiri. Kenapa? Kenapa? Bareng-bareng. Biar lebih efisien dan juga bisa lebih akrab gitu, lebih kompak, lebih solid. Bang, tadi menunya di dalam apa aja, Bang? Apa? Menu di dalam makanan, Bang? Menunya ya menu makan biasa, maka ada Pak Menteri, selain Pak Prabowo, Mas Gibran juga ngasih arahan nggak sih? Tadi Pak Prabowo yang menyampaikan. Pak Menteri, dari PDIP ada nggak, Pak? Cukup ya, makasih ya. Optimis nggak dengan Indonesia? Sangat optimis, insya Allah. Makasih ya. Makasih banyak, Bang. Oke, baik. Baru saja kita tadi dengarkan pernyataan singkat dari Mas AHY, Menteri ATR BPN. Saya mau lanjut ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, sekali lagi ini kan semuanya punyanya Pak Prabowo, terserah Pak Prabowo gitu ya. Ini kan Pak Prabowo way seperti itu ya. Tapi tadi Mbak, kata Pak Prof Hamdi juga, apakah sudah diantisipasi gitu ketika ada kekecewaan dari pihak-pihak tertentu yang akhirnya tidak terpilih nanti masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo? Walaupun tentunya ya memang ada budaya, tetapi ini sama halnya seperti kita melakukan fit and proper test untuk apapun, melakukan interview untuk apapun, tidak semua posisi itu dipastikan adalah untuk kita gitu loh. Jadi saya yakin semua yang diundang oleh beliau walaupun mungkin punya harapan, tetapi tentunya punya juga kesadaran bahwa sekalipun itu bisa berubah dan mungkin posisinya tidak seperti yang dipikirkan, karena mungkin tidak bicara posisi, kemarin hanya bicara apakah Anda bersedia, mungkin seperti itu, dan mungkin membantu di bidang apa, tapi sebutannya juga apakah itu akan menjadi menteri, apakah itu wakil menteri, apakah menjadi dengan sebutan nomenklatur kementerian tertentu, itu belum sampai sedetail itu, saya yakin gitu. Oke, baik Mbak Sarah. Kita mungkin tarik kembali ke belakang Mbak, di hari Senin dan juga Selasa kita lihat banyak sekali kejutan yang datang ya ke sana. Tadi kemarin ada Yovie Widianto, kemudian ada Gus Miftah, ada Raffi Ahmad yang tadinya belum sempat kita pernah lihat gitu ya, ada di pemerintahan. Nah, ini apakah salah satu upaya juga dari Pak Prabowo untuk kemarin kan sempat disebut mau bikin second kabinet gitu ya. Jadi mereka yang memang ahli di bidangnya masing-masing untuk bisa membantu selama 5 tahun ke depan. Ya, yang pertama
jelas bahwa beliau dari awal ingin merangkul sebanyak-banyaknya orang yang memang punya keahlian di bidangnya masing-masing, yang dikenal dan dihormati oleh orang-orang di bidangnya masing-masing. Dan tentunya kalau misalkan merangkul ya kita mau gotong royong, mungkin ada sebutan-sebutan ini jadinya gemuk, banyak. Tetapi itu adalah salah satu konsekuensi karena jujur, kalau kita menelusuri satu persatu, contoh saja, semua sepakat bahwa pendidikan dan kebudayaan harus dipisah. Kebudayaan harus menjadi sendiri. Itu aja udah penambahan. Belum lagi juga kita bicara tentang misalnya lingkungan hidup dengan kehutanan. Itu juga banyak yang tidak setuju itu menjadi satu. Harus dipisah. Itu aja udah tambahan 2. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kesempatan sebenarnya untuk putra-putri terbaik Indonesia bisa berkontribusi, gotong royong, dan dengan demikian ini jadi teamwork, bukan berarti miliknya masing-masing dan harapannya juga tentunya tidak terlalu egosektoral. Oke, tapi Mbak Sarah ini kan ada nyinyiran nih dari luar nih Mbak ya, karena kan memang koalisinya Pak Prabowo kan memang dari awal memang sudah gemuk seperti itu ya, dan mungkin juga apakah kabinet yang nantinya bisa jadi gemuk juga ini juga untuk mengantisipasi ataupun mengakomodasi para pendukung Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin? Ini dari orang ya Mbak ya? Saya bilang tidak, ya. Itu kalau misalkan perspektif orang tidak bisa terelakkan, itu pasti otomatis kita juga bisa melihat dari segi logika mungkin ada pemikiran seperti itu. Tetapi kembali lagi tadi yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang justru itu dari bidangnya sendiri. Justru itu dari masyarakatnya sendiri yang menyatakan itu harus sendiri. Itu tidak bisa dijadi-satukan, harus bisa berdiri sendiri dan seterusnya. Itu yang datangnya itu dari masyarakat. Justru ini menampung aspirasi masyarakat. Oke, baik. Aspirasi dari masyarakat yang kemudian ditampung ya, dan kemudian juga memasukkan mereka yang sesuai di bidangnya. Prof. Hamdi, Anda melihat seperti apa kalau kita melihat nama-nama sementara yang dari hari Selasa dan juga Senin kemarin datang, menurut Anda seperti apa komposisi Pak Prabowo kira-kira nanti 5 tahun ke depan? Iya, ini kan sekarang kita menebak-nebak sih sebenarnya. Jadi karena ini nomenklaturnya kan berubah agak banyak betul gitu ya. Dari perubahan undang-undang kemarin itu yang dari 34 setelah itu dilepaskan kepada presiden untuk mengatur sesuai kebutuhannya. Nah, sesuai kebutuhannya itu berapa? Kan nggak diatur undang-undang. Kita hanya bisa mereka-reka kemarin. Sepertinya dia yang mengatakan bahwa pemanggilan hari pertama untuk calon menteri saja. 49 yang dipanggil. Ada yang mengatakan memang tadinya 46, ada 48, dan 49. Nah, hari kedua katanya untuk pemanggilan wakil menteri dan kepala-kepala badan. Nah, jadi artinya sekarang beberapa nama itu sepertinya sudah mulai terlihat jelas ya. Misalnya dari contohnya Bu Sri Mulyani sudah bilang saya akan jadi Menko lagi gitu kan. Dan beberapa menteri lain juga, misalnya Pak Amran itu udah bilang oh masih sektor pertanian, jadi kita tahu gitu loh. Tapi yang lain-lain seperti tadi Mbak Sarah bilang itu misalnya KLK sama Kehutanan kan pisah jadi 2 kementerian gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah ini akan membuat misalnya kabinet itu akan bekerja lebih efisien, lebih cergas begitu ya, lebih mumpuni begitu? Nah, tentu harus ada argumennya sebenarnya. Jadi pemetaan masalah-masalah yang akan diatasi permasalahan di Republik ini gitu loh. Nah, memang dalam manajemen gitu kata kunci yang paling sulit itu adalah memang koordinasi dan sinkronisasi begitu. Jadi kalau misalnya dipisah, nah mungkin kewenangannya bisa masing-masing. Cuma apakah itu koordinasi menjadi lebih ruwet gitu loh. Jadi kalau dulu misalnya hanya 34 menteri dikoordinasi oleh 4 Kemenko begitu. Nah, rentang kendalinya kan lebih sedikit gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kementeriannya sampai 48, nah Kemenko-nya sangat tahu ada berapa misalnya Menko-nya ya, 46 apa 7
gitu. Nah itu juga punya konsekuensi yang banyak juga, misalnya pasti pemengkakan anggaran juga. Nanti kan ke bawahnya nanti dirjennya eselon 1, eselon 2 juga akan nambah. Makin banyak gitu. Ya banyak konsekuensinya. Belum lagi hal yang kecil-kecil yang orang bicara, yang suka dibicarakan orang itu. Nah ganti plang nama aja kementerian, ganti surat dan kecil-kecil gitu juga itu butuh biaya semua gitu. Nah, apakah itu lebih lebih efisien gitu dari segi anggaran misalnya gitu. Oke. Baik. Juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nanti itu. Itu mungkin yang paling kelihatan ya Prof Hamdi ketika kita lihat gedung-gedung di Sudirman, di Tamrin gitu ya, nih kok nama kementerian nggak ganti-ganti, padahal udah ganti nomenklatur. Ke SDM nanti itu, permintaan siapa yang mau ikut kementerian ini, siapa yang ikut kementerian ini kan gitu dipecah lagi itu. Baik, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, silakan dijawab nih Mbak. Kira-kira makin efisien atau malah akan semakin ruwet nih kalau nambah-nambah kementerian lagi nih Mbak? Ya, saya rasa sebenarnya sudah dibicarakan, sudah dipersiapkan, sudah cukup lama. Karena kita punya namanya tim sinkronisasi juga yang sudah bicara dengan Pan-RB, juga dengan Kementerian Keuangan. Itulah tugasnya dari tim sinkronisasi kemarin untuk memastikan bahwa the transfer of power ini dan perubahan dan yang akan terjadi dari segi birokrasi itu bisa berjalan dengan baik, termasuk juga untuk anggarannya. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa kedepannya juga sebenarnya pusat administrasi bukan lagi di Jakarta. Jadi gedung-gedung yang tadi disebut itu bukan lagi menjadi gedung-gedung yang digunakan, tetapi akan ada di IKN nanti di Nusantara. Jadi ya memang sudah masuknya beban ke IKN lah Mbak ya, otorita IKN nanti ya untuk biaya-biaya penggantian plakat, pelang segala macam. Tapi Mbak Sarah, kalau kita lihat lagi kemarin banyak sekali juga mereka yang sudah nama-nama lama gitu ya, mereka yang sudah memang di pemerintahan sudah lama, bahkan 16 menteri ini adalah mereka-mereka yang sudah menjabat di pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, apakah memang ada pembicaraan di belakang terkait dengan nama-nama ini dengan Pak Jokowi dari Pak Prabowo Subianto, atau memang ini murni ide dari Pak Prabowo saja untuk kembali memperbantukan nama-nama tersebut di pemerintahannya? Enggak, kalau ini saya yakin bahwa Pak Prabowo pasti memiliki prerogatif untuk melakukan evaluasi beliau sendiri. Apakah ada pembahasan dengan Presiden Joko Widodo? Saya yakin pasti ada. Karena beliau begitulah orangnya, karakternya yang dimana beliau sangat menghormati mereka-mereka termasuk Presiden SBY, Presiden Megawati, yang dimana sangat menghormati mereka yang telah melakukan tugas ini sebelumnya. Jadi apalagi dengan Presiden Joko Widodo yang sudah bekerja langsung sebagai presiden dengan para menteri ini, itu pasti dimintakan masukan dan dibahas bersama-sama. Tapi juga dibahas dengan tim pakar dan tim sinkronisasi, saya yakin pun juga. Oke, kalau Prof Hamdi melihatnya seperti apa nih Prof? Ketika melihat memang ada sangat banyak, ada 16 menteri yang kemudian digadang-gadang akan kembali masuk di pemerintahannya Pak Prabowo. Apakah ini memang suatu bentuk keberlanjutan untuk estafet pemerintahan atau seperti apa Prof? Ya, saya kira kerjasama politik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu memang ternyata sudah mulai awal sekali ya. Mungkin 2019 orang masih bertanya-tanya itu. Ini kenapa bekas lawannya dijadikan menteri, jadikan teman gitu, jadikan rekan kerja gitu kan, jadi pembantu. Tapi makin kesini kan makin kelihatan bahwa dua orang ini ya menyatu begitu. Yang sehati juga bisa begitu gitu ya. Dan tidak ada yang terlalu mengejutkan. Misalnya ini kan saling trust menurut saya ya. Pak Prabowo-nya trust bahwa sebagian dari anggota kabinet Bapak itu dulu kan diucapkan waktu raker apa namanya itu, apel siaga itu ya. Apel siaga itu ya. Mohon maaf Pak, sebagian apel kader. Apel kader gitu ya. Dan itu kan dia sudah disebut. Dari tepat memang janjinya oleh Pak Prabowo. Ya artinya ada saling percaya. Jadi menurut saya itu tidak terlalu mengagetkan begitu. Nah tentu juga masing-masing dua orang ini sudah ada semacam mutual agreement lah. Ya, bahwa misalnya saya bantu Pak Prabowo menang
dalam pemilihan presiden itu kan sudah menjadi pengetahuan kita lah. Ya. Sudah dibantu. Nanti Bapak juga tolong teruskan program-program saya sebagai wujud konkret ya, orang-orang saya juga dibawa lagi gitu ke pemerintah selanjutnya sehingga ini menjadi tradisi baru katakanlah begitu. Ya nggak ada masalah juga sih bahwa ada keberlanjutan gitu. Tapi misalnya kalau orang bilang gimana kalau nggak ada keberlanjutan, juga nggak apa-apa. Dalam politik demokrasi itu wajar juga. Ya. Ganti rezim, ganti kebijakan, ganti arah ideologi itu juga nggak ada masalah juga begitu. Oke. Ya, yang nggak boleh bangsa ini adalah berkelahi gitu aja. Violent nggak boleh. Jadi kalau orang bilang tradisinya kok aneh ya di luar negeri itu biasanya, misalnya kalau di Amerika ini garis kebijakan Partai Republik selesai ketika pemilu dimenangkan oleh Partai Demokrat, gitu juga berikut orang-orangnya. Ya, kita kan tidak seperti itu politik kita gitu loh. Ya. Ideologi itu tidak diametral gitu loh. Bahkan koalisi-koalisi itu saling pinjam meminjam gitu orang-orangnya. Jadi ya ini mungkin gaya kita lah menurut saya nggak. Yang penting kita nggak berkelahi lah gitu. Jadi nggak apa-apa nih ya Prof ya, kita agak-agak nyaru lah ini ya antara keberlanjutan atau dalam tanda kutip saya nggak mau bilang balas budi gitu. Fakta politiknya begitu ya, 16 orang dari, bahkan kalau kita mau lihat itu kan banyak juga posisi-posisi yang dalam tanda kutip posisi kunci gitu memang masih dipegang oleh 16 orang ini gitu loh, dan itu pasti dalam prakteknya kan menggait, mengarahkan kepada keberlanjutan begitu. Ya. Oke, baik-baik. Saya ke Mbak Sarah nih. Mbak Sarah, gimana nih Mbak? Sepertinya saya melihat ada 1 kali mendayung, 2, 3 pulau terlampaui ini. Sekaligus keberlanjutan, sekaligus dalam tanda kutip katanya balas budi. Setuju nggak nih Mbak Sarah? Satu hal yang mungkin kalau disebut seperti itu seolah-olah kita melupakan bahwa Pak Prabowo ini orangnya nggak bisa disetir. Jadi beliau mau diberikan masukan seperti tadi, meminta masukan, berdiskusi, beliau sangat demokratis dalam hal itu. Tetapi kalau misalkan beliau nggak klop, itu pun juga nggak mungkin. Jadi itu pasti ada evaluasi yang beliau lakukan secara independen. Beliau lihat apakah memang orang-orang ini bisa bekerja sama dengan dia, memiliki kemampuan dan kapasitas di bidang yang nanti akan dipercayakan untuk mereka, itu pasti dilakukan juga. Jadi tidak serta-merta hanya untuk dalam tanda kutip balas budi, tidak. Ya. Ini saya yakin pasti ada proses yang telah dilalui dengan berdiskusi dengan banyak orang. Oke, baik. Ya, walaupun memang 16 orang ini kita bisa bilang memang di posisi kunci, dan ada juga kemarin yang menarik saya dengarkan dari pernyataan Pak Prabowo bahwa siapapun nanti menteri yang ditunjuk oleh ketua partai jangan sampai katanya ngambil uang dari APBN. Ini juga sangat menarik nih Mbak Sarah. Apakah ini termasuk salah satu ketegasan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, jangan sampai mau disetir dan jangan sampai mau melanjutkan tradisi-tradisi yang sebelumnya dilakukan yang kurang baik nih Mbak Sarah? Ya, saya rasa beliau salah satu orang yang memang sangat anti praktek-praktek seperti itu. Ya. Dan itu pun juga sudah terbuktikan pada saat beliau selama menjadi Menhan gitu ya. Bagaimana beliau bisa mengamankan dana negara cukup banyak ya, triliunan rupiah, dengan memastikan itu tidak terbuang sia-sia dengan hal-hal ya korupsi-korupsi dengan markup. Jadi beliau ingin memastikan karena kita punya target yang sangat ambisius, 8% pertumbuhan ekonomi, itu pun juga artinya ya jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun golongan, akhirnya masyarakat dan juga bangsa Indonesia yang rugi jadinya. Dan itu pasti, dan jujur apa yang beliau sampaikan dalam hal tersebut tadi, itu sudah disampaikan juga kepada kami yang mengikuti diklat anggota DPR waktu itu. Jadi istilahnya ini harus betul-betul lurus, apalagi dengan teknologi sekarang ya, BPK dan KPK istilahnya jangan main-main dengan kepercayaan yang telah diberikan, yang kalau untuk calon menteri dan calon wakil menteri yang akan diberikan kepada mereka melalui beliau.
Baik, tentunya kita nantikan nanti ya Mbak ya, ketika teman-teman yang sudah duduk di kursi menteri bisa tegas ya untuk mengikuti arahan Pak Prabowo seperti apa ke depannya. Tapi kita lihat Mbak Sarah, kalau kemarin kita lihat dari Senin dan juga Selasa, ini kan sejumlah nama-nama sudah lewat gitu ya, ada yang dari akademisi, ada yang dari politisi, tapi beberapa partai politik yang sekiranya nanti kira-kira katanya bakal dapat kursi belum ada, seperti PKS sama PDIP nih Mbak. Apakah di sisa waktu sekitar 4 hari lagi ini kemungkinan masih ada slot yang disiapkan juga untuk partai-partai seperti PKS dan juga PDIP? Kembali lagi itu kalau misalkan dengan pemahaman slot itu kan dari kami tidak ada ya. Jadi kembali lagi ini bukan persoalan balas budi atau istilahnya merangkul, dan saya yakin semua nama itu betul-betul dievaluasi, dilihat. Semua nama yang masuk dari setiap partai pasti akan dilihat mana yang memang memenuhi persyaratan yang ada, yang diharapkan bisa bekerja sama dengan beliau. Kembali lagi hanya beliau yang akan tahu nanti siapa saja yang memang akan duduk di posisi-posisi tersebut. Baik, saya kembali ke Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, tadi kan Anda sempat menyinggung bahwa ya lebih baik kita adem-adem seperti ini, saling mendukung daripada harus berantem dalam tanda kutip. Walaupun di belakangnya ada istilah balas budi gitu. Sebenarnya seberapa positif ini kemudian kondisi adem ayem seperti ini, transisi pemerintahan, dibandingkan dengan kemudian ada dalam tanda kutip persaingan ketika peralihan pemerintahan dari yang sebelumnya ke yang ke depan, Prof? Saya pernyataan saya yang barusan itu mungkin karena menyikapi apa yang menjadi kekhawatiran dari pemilu 2014-2019. Waktu itu saya riset banyak tentang masalah kemungkinan polarisasi politik cebong kampret dan mungkin ditunggangi dengan politisasi agama, kesukuan, semangat sektarian. Waktu itu saya agak khawatir gitu loh. Kalau misalnya perseteruan politik itu makin terus ke bawah dan menjadi apa ya, sesuatu yang panas dan nggak terlalu perlu, maksud saya gitu loh. Jadi tapi bahwa misalnya perdebatan paradigmatik ideologis biarkan saja, artinya program. Dan sekarang ya yang kita bayangkan, kita berharap misalnya kayak Mbak Sarah itu di DPR tetap harus memberikan kritik-kritik programatik yang kalau enggak nanti kita tidak mencapai suatu bentuk yang optimal ya, karena di psikologi itu ada yang namanya fenomena groupthink. Kalau orang sepakat semua itu keputusan bisa blunder. Kalau nggak ada yang namanya orang memberikan kritik, devil advocate, suara berbeda, dan kritik yang substantif. Nah itu kan di parlemen ya. Parlemen itu kan tempatnya di situ untuk terlepas dari dia posisinya mau diametral mengatakan oposisi gitu lah, ataupun misalnya ya bagian dari pemerintah. Tapi harus ada exercise untuk membicarakan itu ya. Itu kita harus seru sebenarnya. Dalam konteks itu harus seru, harus sekeras-kerasnya kita berdebat gitu. Yang ingin saya katakan, yang nggak perlu itu adalah polarisasi, sentimen-sentimen negatif, marah-marahan, khusus kontong-kontoan gitu yang menghabis energi kita begitu loh. Nah, jadi kan kita ini negara besar gitu loh. Negara besar itu ya kalau istilah saya begitu ya. Kalau tadi kita memberikan pemaafan kepada komposisi kabinet yang agak besar gitu ya. Ya kalau kita bilang kan kalau big country ya big problem lah. Small country small problem, kan kira-kira begitu. Jadi kalau yang ngurusnya banyak ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Asal itu betul-betul substantif ya, maksud saya memang perlu diurus gitu loh. Jadi kalau memang kebutuhan untuk membesarkan itu bukan karena didorong oleh kita punya big problem gitu. Jadi jelek gitu kan yang orang bilang sekarang lah, ini cuma bagi-bagi kursi gitu ya. Gitu. Baik. Saya ke Mbak Sarah nih Mbak, yang juga duduk sebagai anggota DPR. Mbak Sarah, ini kan artinya kalau misalnya komisi nambah, maksud kami kementerian nambah berarti komisi nambah nih Mbak Sarah. Jadi kalau di DPR sendiri melihatnya nanti seperti apa nih Mbak? Menanti kira-kira komposisi kementerian dari Pak Prabowo kaitannya dengan nanti pembentukan komisi di DPR. Jumlah sudah ditentukan hari Selasa kemarin, betul-betul kemarin. Itu sudah ditentukan, sudah di rapat paripurna itu kan sudah ditayangkan semuanya sampai juga ke alat kelengkapan dewan sudah lengkap. Jadi silahkan nanti bisa diriset, bisa dilihat.
kemarin sudah ditentukan jumlah komisi dan juga jumlah AKD, alat kelengkapan dewan. Baik. Berarti tidak ada masalah di DPR juga. Mbak Sarah, saya mau tanya lagi nih Mbak, kan besok tanggal 17 Oktober nih, Pak Prabowo kayaknya punya hari spesial nih, ulang tahun nih Mbak Sarah. Apakah nanti besok hari spesialnya Pak Prabowo juga jadi hari spesial untuk bertemu dengan Bu Mega nih, Mbak Sarah? Wah, jauh sekali kita malah masih menanyakan apakah kita akan ada celebration atau tidak. Ini malah langsung ke pertemuan dengan Bu Megawati. Izin tidak ada informasi. Belum ada ya Mbak ya? Ya, sejauh ini masih melanjutkan pemaparan maupun juga pemahaman. Kurang tahu apakah itu masih akan dilanjutkan atau tidak, tapi memang rencananya tadinya itu memang 2 hari untuk pemaparan visi misi dan juga persoalan-persoalan dunia. Berarti besok dilanjutkan lagi ya Mbak ya, di hari Kamis tanggal 17, pembekalan hari kedua. Orang-orangnya sama Mbak? Itu kurang tahu juga. Kurang tahu. Kita lihat. Oke, baiklah. Tapi Mbak Sarah, kalau kita ngomong soal pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega, ini kan katanya memang sebelum tanggal 20. Nah ini kan sudah 4 hari menuju gitu Mbak Sarah. Kira-kira ada bocoran nggak sih Mbak, kapan kira-kira Pak Prabowo sama Bu Mega ketemu? Karena kita udah menanti-nantikan nih Mbak, dari masyarakat juga gitu. Kalau saya tahu mungkin udah bocor kali, tapi beneran nggak tahu. Belum ada sama sekali pembahasan kepada kami di DPR maupun juga para kader. Saya yakin bahwa di antara pimpinan kedua partai itu pembicaraan itu terus terjadi, komunikasinya masih terus jalan saya yakin. Tapi persoalan pertemuan secara fisik itu mungkin ada penentuannya nanti. Tapi pasti ketemu ya Mbak ya, insya Allah ya Mbak ya. Kita menantikan loh Mbak. Insya Allah ketemu, tapi tanggalnya kita tunggu di antara 4 hari ini, kita yang sabar ya menunggu ya Mbak ya. Kita nantikan nanti dari Gerindra, dari pihak Pak Prabowo mengumumkan kapan kira-kira ketemu sama Bu Mega. Baik, terima kasih Mbak Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Prof. Hamdi Buluk, pakar psikologi politik, telah bergabung bersama kami di Sindo Prime dan juga di Breaking News. Selamat malam.